Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kali ini di segmen terakhir episode tentang cinta, kita akan membahas masalah mencintai dan dicintai oleh Allah. Mas Heri, Ya, bagaimana nih resepnya resep ya. supaya kita bisa mencintai sekaligus dicintai Allah? Tadi sudah kita bahas bahwa kita tidak mungkin mencintai Allah lebih dahulu ya. Jadi itu hanya bayangan dari cinta Allah sebenarnya. Nah, kita baru bisa mencintai Allah jika Allah telah mencintai kita. Pada dasarnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana agar kita dicintai Allah? Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31 itu menyatakan bahwa katakanlah hai Muhammad, ikutilah aku, maka pasti Allah akan mencintaimu. Bukan itu saja, dan mengampunimu. Itu yang pertama, kita mengikuti Rasulullah. Itu resep pertama ya? Itu resep pertama. Kemudian yang kedua ada sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari ya, yang menyatakan bahwa di sana Allah mengatakan tidak ada cara lain yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai dari seorang hamba ketika ia mendekat kepadaku, kata Allah, selain dengan cara ibadah, selain lewat ibadah fardu yang aku bebankan kepadanya, yang telah aku wajibkan kepadanya. Itu yang pertama ya. Nah, namun si hamba itu terus mendekatiku melalui ibadah nawafil sampai aku mencintainya. Ini ibadah-ibadah sunnah? Iya, ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang pertama lewat ibadah fardu. Kemudian lewat ibadah nawafil. Nah, di situ Allah menyambung lagi, kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu ia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dengan itu ia melihat, aku menjadi tangannya, dengan itu ia memegang, aku menjadi kakinya yang dengan itu ia melangkah. Nah, kemudian jika ia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi ia. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama tadi dari Al-Quran mengatakan ikutilah Rasulullah, maka pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang kedua dalam hadis qudsi tadi, kita bukannya seperti anggapan umum bahwa kita harus berzikir semalam suntuk atau meninggalkan keduniaan, tidak begitu. Justru lewat ibadah yang Allah fardukan, itu pertama kali. Setelah itu lewat ibadah nawafil. Nah, itu Mas Eri. Yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut adalah yang diminta oleh hadis qudsi ini adalah melakukan ibadah ritual. Iya. Dan dalam beberapa segmen terakhir kita bahas bahwa kalau aspek ritual itu tidak dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah, itu akan menjadi aspek ritual yang mekanistik. Betul, betul. Nah, ini bagaimana ini prosesnya ini? Iya, tentu saja ketika kita melakukan itu kita berusaha mendekat ya. Tadi sudah kita bahas juga, tanpa sebuah rasa cinta atau setidaknya menikmati pengabdian, kita mungkin melakukan ini, tapi saya pikir tidak akan lama. Akan ada rasa saat-saat bosannya. Saya pikir rasa nikmat munajat dan tadi keinginan untuk mencintai itu harus tetap dimohonkan, berbarengan dengan upaya-upaya ini, sampai Allah mencintai. Setidaknya tadi kita mengikuti sunnah Rasul dulu, tapi tanpa sebuah rasa cinta atau menikmati mengikuti Rasulullah, tidak akan lama. Tidak akan lama ya. Nah, saya rasa begitu ya. Dari dua resep ini, yang mengikuti Rasul dan mengerjakan amalan fardu dan nawafil, di sini disebutkan bahwa kita akan mencapai kedudukan dicintai oleh Allah. Nah, pasangannya bagaimana itu? Bagaimana cara kita bergerak dari dicintai menjadi mencintai Allah? Ini mungkin perlu elaborasi lebih jauh nih,
Mas Heri? Stepnya bagaimana? Atau otomatis? Saya di sini saya posisinya mengklaim ya, karena saya sendiri tidak berani bilang saya sosok yang sudah dicintai Allah. Tapi kira-kira ketika kita sudah ada rasa mencintai Allah, itu kan artinya sudah ada percikan cinta dari Allah terhadap kita gitu ya. Jadi dengan menumbuhkan aspek dicintai, ya, maka itu adalah pertanda. Pertanda, betul. Bahwa kita sudah diizinkan untuk mencintai. Iya, betul. Ketika kita sudah berniat untuk, atau setidaknya kita sudah punya keinginan itu, berarti Allah sudah membuka peluang itu. Gitu ya. Kalau Allah tidak menginginkan kita untuk mencintainya, di kita tidak akan ada keinginan itu, Mas Eri. Keinginan untuk mendekat, keinginan untuk dicintai, kira-kira begitu. Toh tidak semua orang merasa butuh untuk dicintai Allah kan. Itu adalah tanda bahwa ada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki supaya memulai upaya tersebut. Gitu. Cintalah yang akan mengubah cara kita beribadah dari sesuatu yang mekanistik hanya untuk menggugurkan kewajiban menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Lebih bermakna karena kita melakukannya dengan penuh tenggang rasa kepada Allah. Selalu bertanya, kalau kita begini, Allah tersinggung nggak sih? Kalau kita begitu, apakah Allah ridho? Dan terakhir, kita belajar bahwa ada dua cara agar Allah mencintai kita. Kita berada dalam posisi dicintai, yaitu mengikuti, yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah dengan cara melakukan ibadah yang fardu sekaligus melakukan yang nawafil atau ibadah-ibadah sunnah. Kita tidak mempedulikan yang mana yang datang terlebih dahulu, ya, dicintai atau mencintai, karena keduanya adalah bagian dari proses yang kita harus jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sekalian, demikian episode kali ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Heri Mardian. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Sampai jumpa insya Allah dalam acara Cahaya Iman episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.